tampilkan PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk teman-teman semua silahkan dibuka ya kameranya supaya saya bisa melihat nih ekspresi kalian pada saat proses pembelajaran hari ini. Silahkan, saya ingin lihat mana senyum ikhlasnya dulu teman-teman. Dibuka kameranya kemudian senyum ikhlasnya ditunjukkan. Oke, nah insya Allah kalau kalian dalam proses pembelajaran ini ikhlas, nanti penyerapan materinya pun akan berjalan maksimal. Oke, mungkin pelajaran pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-14 ya di mata kuliah manajemen krisis. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, karena ada teknis. Oke, sudah bisa ternyata. Nah, oke, sudah muncul di layar kalian materi hari ini? Oke, jadi hari ini hari ini merupakan pertemuan ke-14 di mata kuliah Manajemen Public Relation dan hari ini kita akan membahas materi mengenai manajemen krisis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai isu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi nih, silahkan kalian isi kuis berdasarkan kode berikut. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman. Oke, baik. Ternyata sudah lumayan ya, sudah semuanya berhasil mengisi dan ternyata masih ada beberapa yang belum paham ya materinya dari manajemen krisis ini. Nah, itu akan kita bahas nanti pada saat saya membahas materi ini. Selanjutnya, oh iya, dalam proses pembelajaran ini apa sih tujuannya? Yang itu diharapkan mahasiswa mampu memecahkan masalah sebagai proses manajemen krisis perusahaan. Jadi setelah kalian menerima materi hari ini, diharapkan kalian mampu memecahkan masalah dari suatu kasus krisis perusahaan. Selanjutnya, nah ini saya sudah membuat kelompok diskusi, silakan dicek masing-masing. Apakah nama kalian sudah tertera semua di sini? Sudah, Bu. Sudah ya, saya rasa sih sudah. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang terlewat bisa langsung konfirmasi ke saya ya. Oke, silakan kalian catat dan kalian ingat-ingat kelompoknya, kelompok berapa dan rekan kelompoknya siapa saja. Oke, selanjutnya. Nah, saya mempunyai video kasus mengenai strategi Bluebird dalam bangkit keterpurukan. Oke, sudah cukup ya, sudah pemaparan dari video tersebut menggambarkan bahwa terjadinya naik turun dari perusahaan Bluebird tersebut. Oke, selanjutnya kita simpan dulu video untuk yang ini. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, apa sih krisis itu? Mungkin ada yang menyampaikan apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata krisis? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silahkan, Sekar. Kalau krisis itu sesuatu yang tidak menyenangkan sih, Bu. Mungkin kalau mahasiswa ya, Bu ya, kayak akhir bulan tuh, Bu, suka krisis keuangan, Bu. Oke, krisis kantong gitu ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, kalau gitu saya tunjuk aja ya. Fauzia, silakan. Apa sih yang ada di benak Fauzia tentang krisis? Kurang lebih sama seperti Sekar ya Bu, tapi mungkin bisa juga mengacu ke kondisi yang berbahaya, bisa kan ya Bu ya? Bisa, betul sekali. Oke, jadi secara garis besar apa yang disampaikan oleh teman kalian itu krisis adalah sesuatu yang
tidak menyenangkan ya, kemudian juga bisa berbahaya untuk, bagi, pihak yang mengalami krisis. Nah, jadi krisis itu teman-teman, dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau kejadian yang bisa menimbulkan kekacauan atau misalnya perubahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tentu hal tersebut, tidak diharapkan ya, karena memang dampak dari krisis tersebut, bisa sampai misalnya mengancam keberadaan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, nah, kita sudah, belajar mengenai krisis, lalu apa sih manajemen krisis itu? Mungkin kalian sudah tahu ya, apa sih, pengertian dari manajemen, ada yang mau berpendapat? Pengertian dari manajemen? Oke, mungkin, kalau tidak ada yang mau menyampaikan, saya tunjuk aja ya. Mungkin Cahya bisa menyampaikan apa sih manajemen itu? Oke, manajemen itu apa namanya tuh keahlian kita dalam mengelola sesuatu, Bu. Mengelola sesuatu, jadi Ya, ada pengelolaan ya di pengelolaan dalamnya. ya. Oke, mungkin ada pendapat lain yang mau menyampaikan buah pikirnya mengenai apa sih manajemen itu? Mungkin ada siapa ya? Ada Hilman, silahkan Hilman, sepertinya, lebih fokus nih memperhatikan sayanya. Oke. Iya Bu, jadi manajemen itu ya tadi seperti yang Pak Cahya sampaikan gitu ya. Bagaimana kita mengelola sesuatu gitu ya supaya lebih teratur gitu ya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi tadi kata teman-teman ada proses pengelolaan agar bisa lebih teratur lah secara garis besar seperti itu. Sama seperti manajemen krisis. Jadi ketika ada krisis, sebuah perusahaan itu harus melakukan proses manajemen atau proses pengelolaan, proses pengaturan untuk dalam rangka penyelesaian, si krisis tersebut. Nah, bagaimana pengolahannya? Misalnya melakukan perencanaan, melakukan riset terlebih dahulu terhadap krisisnya, kemudian pengambilan keputusan apa sih yang akan kita ambil terhadap krisis yang terjadi, kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan krisis. Apakah krisisnya tersebut bisa meledak, bahkan bisa memberikan dampak yang besar terhadap tidak hanya perusahaan, tetapi ternyata dampaknya bisa ke masyarakat secara luas, seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada penyebab dari krisis. Penyebab krisis itu ada berbagai macam ya, teman-teman. Yang pertama ada krisis karena bencana alam. Ada yang bisa sebutkan contohnya krisis karena bencana alam? Mungkin, seperti misalnya perusahaan atau, ya perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, dia punya hotel atau, penginapan, kemudian terjadi bencana alam seperti misalnya tsunami atau, gempa bumi, itu kan menyebabkan kerusakan ya terhadap, perusahaannya. Nah, itu bisa jadi sebagai penyebab dari krisis bencana alam. Kemudian, krisis karena kecelakaan industri, ada yang bisa kasih contoh? Mungkin baru-baru ini terjadi ya di Jakarta, mungkin saya kasih clue deh, kecelakaan industri. Suatu Ada yang masih ingat? Ya? Bu, Iya, silakan. yang kebakaran itu bukan sih Bu, Iya, betul depo sekali. pelumpang itu ya Bu? Iya, betul sekali Fauziah, 100 buat Anda. Jadi, contoh dari krisis karena kecelakaan industri itu adalah ledakan pipa gas Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ya. Nah, itu kan sebenarnya tentu tidak diharapkan oleh perusahaan atau bahkan masyarakat pun. Nah, itulah salah satu penyebab dari terjadinya krisis. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, tentu Pertamina pun akan mengalami yang namanya krisis. Selanjutnya itu krisis karena produk yang kurang sempurna. Ada yang bisa kasih contoh untuk, penyebab krisis satu ini? Nah, mungkin saya akan kasih contoh misalnya kalau tahun 2000-an tuh ada produk Aqua air mineral tetapi memiliki rasa. Ada yang ingat atau mungkin pada zaman Kakaknya ya. Jadi, Aqua itu mempunyai rasa. Nah, terus, karena tidak diminati oleh masyarakat, si Aqua itu mengalami krisis karena
ternyata produknya menumpuk dan tidak laku lah di pasaran. Itu bisa sebagai penyebab dari krisis. Selanjutnya ada krisis persepsi publik, yaitu isu yang tidak dikelola. Jadi isu-isu yang berkembang di masyarakat didiamkan begitu saja. Nah, si isu tersebut dapat berkembang berubah menjadi krisis. Selanjutnya ada krisis karena hubungan kerja yang buruk. Nah, ini terjadi dalam internal ya, sehingga perusahaan pun karena kinerjanya rendah, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan, bahkan pada akhirnya berpengaruh terhadap income atau pendapatan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada krisis kesalahan strategi bisnis dan persaingan bisnis. Nah, untuk krisis persaingan bisnis ini contohnya mungkin tadi dalam video ya, ada Bluebird di mana dia mengalami krisis karena persaingan bisnis. Dia harus bersaing dengan aplikasi angkutan yang ada saat ini seperti Gojek, Grab, Uber. Itu sebagai salah satu penyebabnya. Ya, diperlukan suatu inovasi yang sebagai rangka supaya si perusahaan tersebut mampu bertahan dalam situasi bisnis saat ini. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dari krisis. Nah, jenis krisis ini ada 3 menurut Morrison tahun 2008. Yang pertama ada krisis yang bersifat segera. Kenapa bersifat segera? Karena krisis ini terjadi pada tiba-tiba. Oleh karena itu disebut sebagai krisis segera. Nah, pada saat ini krisis yang terjadi seorang PR itu tidak mempunyai waktu yang sempit untuk melakukan misalnya perencanaan atau riset, sehingga perlulah keahlian dari seorang PR untuk bergerak cepat dalam menangani krisis tersebut. Mungkin contohnya tadi seperti yang sudah Fauzia sebutkan, yaitu kasus ledakan pipa gas Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Ini termasuk dalam krisis yang bersifat segera karena terjadi secara tiba-tiba, bahkan terjadi pada malam hari ya, di mana masyarakat sekitar pun sedang terlelap tidur. Nah, itu salah satu contoh dari krisis yang bersifat segera. Selanjutnya ada krisis baru muncul. Nah, pada jenis krisis ini dia sifatnya munculnya secara pelan-pelan gitu. Jadi masih ada kesempatan seorang PR untuk melakukan riset terlebih dahulu, kemudian menentukan strateginya apa, langkah-langkah selanjutnya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada krisis bertahan. Nah, krisis bertahan ini biasanya disebut juga sebagai krisis tahunan. Jadi si isu tersebut terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih ada, dan biasanya ini mungkin seperti krisis yang masih dalam tingkat rendah kerumitannya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ada tahapan krisis nih teman-teman. Jadi dalam proses terjadinya krisis itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada krisis prodromal, kemudian ada krisis akut dan krisis kronik. Selanjutnya ada krisis resolusi. Apa sih pengertian dari masing-masing krisis tersebut? Yang pertama ada tahap krisis prodromal. Nah, krisis prodromal ini biasanya dia mulai muncul, awal mula muncul dari sebuah krisis. Mungkin tidak semua pihak menyadari terjadinya krisis karena memang krisisnya itu belum muncul ke permukaan. Jadi baru sedikit-sedikit saja munculnya. Jadi isunya belum terlalu berkembang di masyarakat gitu. Jadi tidak semua pihak dari perusahaan itu menyadari bahwa terjadinya krisis. 1999 bahwa krisis ini biasanya muncul dari krisis yang kecil-kecil sebagai pertanda atau gejala awal dari krisis. Nah, sudah muncul nih krisis nih, calon-calon krisis. Muncullah tahap selanjutnya itu krisis akut. Nah, disebut akut karena si krisis ini pada tahap kedua ini sudah muncul ke permukaan. Jadi semua pihak sudah mulai sadar nih, oh ternyata perusahaan kami itu sedang mengalami krisis. Gitu. Jadi pihak-pihak dalam perusahaan sudah mulai sadar bahwa perusahaannya itu sudah sedang mengalami krisis. Selanjutnya ada tahap kronis krisis. Nah, pada tahap ini perusahaan sudah mulai memberikan solusi, mengambil langkah-langkah strategi. Misalnya kalau dari kasus ledakan pipa Pertamina tadi, perusahaan sudah mulai bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena.
dampak, kemudian mulai membersihkan sisa-sisa ledakan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tahap krisis resolusi atau penyembuhan. Nah, pada tahap ini istilahnya mengembalikan kembali perusahaan ke awal semula dengan cara mengembalikan image dari perusahaan, kemudian mengembalikan reputasi perusahaan yang semulanya positif mungkin akan berusaha untuk mengembalikan image-nya ke kembali positif seperti itu. Jadi pada tahap terakhir ini mulai adanya proses penyembuhan, pengembalian perusahaan ke tahap awal. Nah, dalam proses krisis ini teman-teman bahkan ada yang bersifat siklus. Setelah proses penyembuhan ternyata masih ada krisis muncul yang lain, itu bisa kembali ke tahap awal, itu krisis prodromal, di mana krisis tersebut kembali pada tahap awal misalnya karena ledakan tersebut muncullah krisis yang lain, misalnya krisis seperti ternyata berdampak misalnya berdampak terhadap keuangan dari Pertamina. Itu kan bisa ya. Jadi dari satu krisis bisa memunculkan ke krisis yang lain. Jadi Waktunya habis, Ibu Oke, Tika. terima kasih. Oke, teman-teman, karena tadi saya sudah memunculkan video, silakan kalian bergabung di breakout room. Silakan jawab pertanyaan pemantik berikut. Ada 5 soal, silakan kalian diskusikan dan akan dipresentasikan setelah diskusi. Oke, baik, setelah diskusi selesai, terima kasih teman-teman atas perkuliahan hari ini. Ini merupakan materi yang saya gunakan untuk hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tika, silakan stop recordingnya.